yang tadi, lalu tidak paham sahabat Abu Bakar tadi, tidak paham lawan Nabi. Famarra walam yaf'al thumma marra bi, kemudian beberapa saat kemudian maka lewatlah sahabat Umar denganku di jalan tadi. Ketika lewat kepadaku, maka melihatku Sayyidina Umar tadi. Fasa'altuhu, aku tanya lagi dan Nabi an ayatin sa'altuhu anha, tentang suatu ayat yang adalah aku tanyakan lewat Sayyidina Umar. Liyasta'tabani, dan adalah Sayyidina Umar tidak paham tentang ayat tersebut. Artinya apa? Apa yang ditakuni Nabi tidak paham tidak paham oleh Sayyidina Umar tadi. Famarra walam yaf'al, tetap lewat. Tsumma marra nabiyyu, kemudian lewatlah lawan Nabi sahabat yang lain. Fatabassama hina ra'ani, siapa yang lewat waktu itu sahabat Abu Hurairah, maka Nabi tersenyum ketika lihat aku, ya sahabat Abu Hurairah. Wa riba ma fi nafsi, dan dia tahu Nabi itu isi hatiku. Tsumma qala, dan Nabi berkata, ya Abu Hurairah, wahai sahabat Abu Hurairah. Qultu, aku kata di sahabat Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Qala al-haqqu bi wa madha fattabi'tuhu wasta'dantu fa'udhina li. Lalu setelah mendengar panggilan Rasulullah tadi, al-haqqu bi wa madha, lalu Sayyidina Abu Hurairah tadi mengikuti Nabi. Diajak apa? Setelah diizinkan tadi mengikuti lawan Nabi. Pada hal itu bahwa jentuh lapan Nabi Qatihin, Sayyidina Abu Hurairah mengikuti Nabi sehingga masuk ke rumah Nabi. Dan Nabi melihat di rumah Sidin itu ada segelas air susu, fi qadihin, yang banyak, segelas susu atau semangkuk susu. Faqala min aina hadza, lalu Nabi berkata lawan istri Sidin tadi di rumah, min aina hadza, dari mana, dari siapa yang memberi semangkuk susu ini? Qalu ahdahu laka fulan au fulana, telah menghadiahkan kepada pian akan susu segelas semangkuk susu ini oleh seseorang laki-laki atau seseorang perempuan. Qala ya Abu Hurairah, qultu labbaik, lalu ujar Nabi, wahai Abu Hurairah. Jawab oleh Abu Hurairah, ingin pun wahai Rasulullah. Qala al-haqqu, yang berhak minum semangkuk dari air susu ini, bi ahli subbah, adalah mereka orang fakir miskin yang ada di sekitar masjidku. Wa umum ilayya, maka ajaklah mereka, panggillah mereka kepadaku, kiau mereka. Fasa'ani dzalika faqultu wa ma hadzal laban fi ahli subbah, lalu apakah semangkuk susu ini diberikan kepada ahli subbah wahai Rasulullah? Kuntu haqqan musibah min hadzal laban, kata sahabat Abu Hurairah, kemudian nanti mana saya min hadzal laban syurbatan, walaupun seteguk saja, ataqawwa biha, supaya berjalan supaya bawa pada daripada semangkuk susu tadi. Walakin lam yakun bihi min ta'atillah, lalu karena ulet taat dengan perintah Allah dan taat dengan perintah Rasulnya, wa ta'ata rasulihi, fantahaitu bada'utu, maka ulun memanggil daripada ahli subbah tadi. Fa'aqbalu, lalu mereka datangan ahli subbah, hatta ista'danu, sampai mereka minta izin masuk ke rumah Nabi. Fa'udina lahum, maka diizini bagi mereka. Fa'akhadhu majalisahum, maka ahli subbah mereka yang fakir miskin tadi mendatangi rumah Nabi dan berkumpul banyak. Faqala ya Abu Hurairah, lalu ujar Nabi Abu Hurairah, khudhu aqtihim,
khud wa'tihim, ambil olehmu semangkuk daripada air susu tadi dan bagikan kepada mereka. Fa'akhadul qadaha, lalu kata sahabat Abu Hurairah, aku ambilkan semangkuk susu tadi, faj'altu a'tar rajula, aku berikan per orang tadi dengan segelas tadi. Fayashrabu, maka mereka minuman kanyang dengan air susu nang ahli fakir tadi, orang miskin yang berada di sekitar Masjid Nabawi dan di Kiosidin, hatta yarawa, sampai haus dahaga. Maka orangnya banyak benar semangkuk daripada susu tadi, untuk perkiraan daripada akal bukan mayu. Lalu karena apa? Di situ muncul mujizat Nabi, sehingga apa? Semuanya terasai daripada semangkuk susu tadi. Tsumma yaruddu 'ala al-qadahi hatta intahaitu ila Rasulillah, sampai ada bersisa sedikit daripada air susu tadi, aku kembalikan dan aku julung kepada Rasulullah tadi. Wa qad rawal qawmu kulluhum, lalu ujar sahabat Abu Hurairah, wahai Rasulullah, nang kurang fakir ahlu sumpah tadi mereka sudah puas dahaga semuanya. Fa'aqadal qadaha wa wudu' ala yadayhi faqala ya Abu Hurairah qultu labbaik. Setelah dipegang oleh Nabi semangkuk daripada sisa air susu tadi, ujar Nabi, iya Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah, iki pun ya Rasulullah. Qala baqaitu, ana tersisa aku wa anta lawatikam lagi. Kita belum minum jelas. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Aku kata je sahabat Abu Hurairah, benar pian ya Rasulullah. Qala uqud, duduk olehmu, washrub, dan minumlah. Faqa'adtu, maka aku duduk ya sahabat Abu Hurairah, wasyaribtu, dan aku minum. Qala ushrub, minum lagi ya Nabi. Wasyaribtu, aku minum lagi. Ada sing habisan main susu tadi. Masih ada. Fama zala yaqulu isyrab, manakala Nabi berkata minumlah, fa asyrab, maka aku minum, hatta qultu, sampai aku kata puas wahai Nabi. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, lalu jelas Nabi, demi Allah Ta'ala yang mengutus diriku dengan sebenarnya jadi Nabi, ma'ajidu maslakan, bahwasanya tidak aku temui daripada segala susu tadi atau semangkuk susu tadi, aqtaituhu, kadisi habisannya Nabi. Fa'aqaituhu, maka aku yang terakhir meminumnya, al-qadha, daripada labihannya. Jadi maksudnya ini Nabi mengutamakan orang fakir tadi, karena mesti dulu. Jadi saya katakan orang fakir yang halus sumpah yang berada di sekitar Masjid Nabawi tadi, hanya sidik bedudi. Kalau kita petuanan berdulu, apa-apanya pasti mesti berdulu. Hanya anak buahnya tinggal seperempatnya lagi. Bosnya sudah kaya berdulu, sudah sederuman, anaknya tinggal seperempatnya lagi. Ada ini kata Rasulullah, jadi mengutamakan ahlu sumpah yang fakir berdulu. Sisanya hanya sidin, hanya sidin, masih ada lagi sedikit pulang, diberikan laut siapa kalau bersidin yang ada di dalam rumah. Itu muncullah berkah di dalam diri Rasulullah tadi. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, kana ashabu Rasulillah fi syiddatin min adal kufari min al-ju'i. Adalah kata pengarang kitab Syekh Abdul Sasamad menyebutkan, adalah sahabat-sahabat Rasulullah itu fi syiddatin, selalu dalam keadaan apa? Keadaan mengalami gangguan daripada kaum kafir Quraisy. Jadi sahabat Nabi nang baiman kawan Nabi kada panjangan selamat, tiap hari diganggu oleh kafir Quraisy. Nah, itu maksudnya cobaan mereka sahabat tadi. Wa minal ju'i, dan mereka mengalami apa? Lapar juga. Fasabaru ala dzalika, lalu mereka tidak mengeluh akan yang demikian itu kepada Rasulullah, maka mereka sabar ala dzalika hatta farajullahu anhum,
sehingga Allah Ta'ala memberikan kelapangan dari mereka itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi aja hidup mereka kadang nyamannya. Berarti kita hidup ini nyaman, berarti harap pada sahabat Nabi lagi. Sahabat Nabi aja hidup kadang nyaman. Tapi mereka tidak ada mengeluh tadi. Wa kullu man sabara farrajallahu anhu. Setiap orang menang daripadanya itu sabar atas penderitaan daripada kesusahan tadi. Niscaya Allah Ta'ala melapangkan baginya. Fa'innal farja ma'as-sabri. Sungguhnya daripada kelapangan itu pasti disertai dengan kesabaran. Jadi orang mau sabar, niscaya mau ada kelapangan. Wa inna ma'al usri yusron. Dan sesungguhnya bersama yang sulit-sulit itu pasti ada kemudahannya. Artinya sesulit apapun pasti ada kemudahannya. Kali kena ada nyamannya. Anak bawa kali terus. Wa kana shalihuna rahimahullah yafrahuna bisyiddati. Adalah dahulunya orang-orang saleh. Yafrahuna bisyiddati, mereka itu selalu senang dan lapang. Bisyiddati, ketika mendapat syiddah, kesulitan atau kenalian ketika mereka hidup di dunia. Lima yarjuna min sawabiha, karena mereka tahu pasti ada ganjaran yang diberikan Allah Ta'ala nantinya di hari kiamat. Jadi bersusah-susah di dunia, kemudian keadaan nyamannya di dunia, tapi nanti ganjarannya di akhirat akan diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keyakinan daripada orang-orang orang soleh. Jadi orang soleh sudah untung. Yang akan jadi wali, jadi orang soleh aja untung sudah. Kenapa? Karena pilihan. Orang soleh itu pilihan, karena mau juga nikahan lagi, di pasar-pasar nggak mau juga, karena sudah pilihan tadi. Warawal Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anna rajulan minas sahabati ra'a imra'atan kana ya'rifuha bil jahiliyyati. Riwayat daripada Imam Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya ada seseorang dahulunya bertemu dengan seorang kawan perempuannya, karena ya'rifuha bil jahiliyah, yang dikenalnya sejak masa jahiliyah sebelum Islam tadi. Fakallamaha, lalu dibicarainya, dipandirinya, menakuni hal ehwalnya. Tsumma tarakaha, kemudian laki-laki tadi berpisah dengan kawan perempuannya yang dari jahiliyah tadi. Faja'ala rajulu yaltabitu, maka si laki-laki tadi ketika berjalan setiap langkahnya menoleh perempuan tadi, artinya kawan dahulu yang pernah dikawaninya. Wahiyya tamshi, walhal pada waktu itu masih berjalan tadi. Posodamahu, lalu karena penglihatan lengah kawannya yang laki-laki tadi terbentur hakitun, terbentur dinding, tahan dinding. Terus sekali bertemuan, melihat kawan berbalik, baik itu jangan kamu buat tahan dinding. Saya kita juga asik-asik jangan ulang misalnya. Pas sudah mantul tahan tuh. Fa'athara fi wajhihi, lalu berbekas di wajahnya pas tahantum tadi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi Nabi. Fa'akhbarahu, dikabarkannya dengan keadaannya tadi. Faqala Nabiyyu, lalu kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan ujjila uqubatuhu fid dunya.
Kata Nabi, jikalau seseorang itu dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, niscaya disegerakan balasannya di dunia. Artinya kami ini dikehendaki Allah Ta'ala baik, makanya tahantuk dahi, tahantuk wajah. Jadi bila kita terjadi sesuatu yang tidak baik, berarti Allah Ta'ala menyegerakan balasannya di dunia. Kalau kita bermain hantuk mul di TV atau mul benar ini, hantuk tiham bermain atau terjabai rinjing panas bermain rinjingan dihampas, rinjingan ada masalah, rinjingnya lempak. Karena seorang jono pegi kena bawa pulang tuh mau jatuh rinjing mengjurakan, rinjingnya dihampas, mul rinjing ini jadi Nabi, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, niscaya disegerakan balasannya di dunia. Berarti naik derajatnya. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ala ukhbirukum bi arja ayatin fi kitabillah qalu bala wa qara alaikum wa ma asabakum min musibatin. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengkabarkan, kata Sidin, apakah tidak datang kabar kepada kalian dengan satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala? Lalu sahabat yang lain menjawab bala. Faqara alaihim, lalu dibacakan oleh Sayyidina Ali ayat yang tersebut yang bunyinya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya Allah alam, suatu musibah atau bala yang menimpa diri kalian itu adalah amal perbuatan kalian sendiri. Firman Allah, dan Allah memaafkan setengah banyaknya. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Wa yang menjadi kalau itu di dunia ada perkara sini bermula musibah-musibah di dunia itu bikasbil auzari, dengan apa? Kita banyak melakukan perbuatan yang dilarang, banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, perbuatan nafas. Faida aqabahu fi dunya, lalu karena dibalas Allah Ta'ala, dinyatakan balasannya di dunia, Allah akramu min man an yu'adzibahu, dibalas Allah Ta'ala langsung di dunia, maka tidak diulang lagi di akhirat. Balasan sudah di dunia, di akhirat kena ada diulangi lagi. Tsaniyan wa idza afa anhu fi dunya, demikian pula yang kedua, apabila Allah Ta'ala memaafkan daripada perbuatan yang dilarang, dimaafkan Allah Ta'ala di dunia. Wa akramu man an yu'adzibahu yaumil qiyamah, maka tidak akan menuntut nanti di hari kiamat dengan apa? Min an yu'adzibahu, dari perbuatan atau daripada siksanya Allah. Jadi ada langsung yang dibalas di dunia, di akhirat ada lagi. Punya kita beragama Islam di dunia ini, kita di akhiratnya kita ada lagi. Misalnya mencuri dipotong tangan, misalnya di akhirat kita potong tangan lagi. Tapi kita ada hukum Islam, ada nantinya dibalas Allah Ta'ala. Di dunia baru ada langsung dibalaskan di dunia, di akhirat kita kan sudah ada dua. Karena Nabi bersabda, ma yusibu al-mu'minu, sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah an Rasulillah qala ma yusibul mu'minu musibatan hatta syauqatan fa fawqaha illa hattallahu anha biha khati'atan. Kata Nabi, tiadalah suatu musibah menimpa orang mukmin itu akan satu musibah hatta syauqatan, sampai berupa duri atau yang lebih ganas daripada duri itu,
kecuali Allah Ta'ala menghapus atau menghilangkan dosa dengannya. Jadi kita karena duri, sebutin duri aja, berarti Allah Ta'ala menghapus kesalahan kita. Kiasnya duri, kita cucuk, yang lain-lain cucuk paku, berarti Allah Ta'ala menghapus satu kesalahan kita di situ. Atau masuk suban dia bang diburit, masukan diburit kali muncul ya, berduduk di kulit nang kasar dan tercucuk kena 2 hari garing, 3 hari garing nanya apa masukan dia bang diburit tadi. Jadi satu kesalahan dihapuskan Allah Ta'ala dengan apa? Karena sakit berupa duri tadi. Baru sabr ala musibati, bab berikutnya adalah bab daripada sabar atas musibah. Kemarin sabar atas apa? Atas bala, sabar musibah, mirip-mirip aja. Qala al-faqihu Abu Laits as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadatsana al-faqihu Abu Ja'far hadatsana Abu Ayyub Ishaq bin Abdurrahman al-Qari hadatsana Ibrahim ibn Ishaq al-Qadi bil Qufati hadatsana Muhammad bin Asim Sahibul Hikayati hadatsana Sulaiman ibn Amr an Mujahid bin al-Hasani an Abdurrahman ibn Ghanim an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala mata ibnu li faqutiba ila Rasulillah faqad fakataba ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa daripada sahabat Mu'adh bin Jabal berkata, ada surat takjiah Nabi atas kematian anakku, kata sahabat Mu'adh bin Jabal tadi, yang isinya, yang bunyinya min Muhammadir Rasulillah, tulisan suratnya daripada Muhammad Rasulullah ila Mu'adh bin Jabal, kepada Mu'adh bin Jabal tadi. Nabi kirim surat, Assalamualaikum, semoga keselamatan atas engkau ya Nabi. Fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illallah. Amma surat Nabi kepada sahabat Mu'adh bin Jabal, fa'azzamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra wa razaqana wa iyyaka asyukra. Isi surat Nabi apa? Bahwasanya semoga Allah Ta'ala membesarkan pahalamu wahai Mu'adh bin Jabal atas daripada kematian daripada anakmu tadi, memberi kesabaran bagimu serta memberi rasa syukur pada kami dan engkau juga. Jadi Nabi kena mau bertakziah. Jadi karena ada sibuk karena haul lalu sini mengirim surat, dikirim sini lawan ada yang mengirimkan surat lawan sahabat bin Jabal tadi. Thumma inna nufusana wa amwalana wa ahalina wa auladana wa amwalahum min mawahibillah al-hani'ati. Kemudian selain itu surat Nabi isinya ketahuilah ujar Nabi, jiwa harta dan anak-anak itu adalah semuanya pemberian Allah Ta'ala yang murah. Dia menitipkan kepada kita pemberian tadi. Wa awarihi al-mustawdi'ata tatakatau biha, dititipkan kepada kita tadi, bahwasanya setelah kita bergembira dengannya sampai batas waktunya diambil lagi oleh Allah tadi, karena pemberiannya. Wa yaqbidaha li waqtin ma'lum, diambil Allah Ta'ala dengan waktu yang ditentukan. Jadi ada batasannya. Kita memakai ini misalnya, habis masanya berarti diambil orangnya. Artinya balawasan. Thumma ibtaradallahu alaina syukra idza aqta was-sabra. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita atas bersyukur tadi apabila diberikannya, was-sabra, dan sabar apabila ubtala, diberikan cobaannya. Ini surat Nabi tadi kepada sahabat Mu'adh bin Jabal. Wa kana ibnuka hadza min mawahibillah, adalah anak engkau itu termasuk daripada pemberian Allah Ta'ala al-hani'ati wa awarihi, dan merupakan suatu titipannya kepada engkau. Mata'allah bihi fi ghibdatin wa sururin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadi Nabi memberikan
kesenangan kepada engkau fi bagdatin wa sururin, bahwa engkau itu ditinggalkan oleh anak engkau ya Nabi. Wa qabadahu bi ajrin kabirin, digantikan Allah Ta'ala dengan pahala yang besar tadi. In sabarta wa tasabta fala tajma'anna 'alaika, jikalau engkau sabar atas musibah tadi. Artinya di sini maksudnya sunnah memberikan apa? Kata-kata yang baik kepada orang yang kena musibah. Jangan mengatakan kata-kata yang kena baik orang musibah. Tambahi lagi yang baik maka itu. Sudah mati tambahi ulang. Sudah kena musibah. Tadi ada mobil saya lalu malah menambah rusak. Ya Mu'ad an yahbita jazaka ajraka, kata Nabi, wahai Mu'ad, sungguh bahwasanya menghilangkan akan keluh kesah engkau tadi dengan engkau sabar tadi, ajraka, niscaya Allah Ta'ala menggantikannya ganjaran pahala lawan engkau tadi. Fatandamu ala ma fataka, maka janganlah engkau menyesal atas apa yang telah ditinggalkan oleh anak engkau tadi. Artinya kau jangan menyesal, jangan menyesali sesuatu itu ada akhirnya. Kalau qadimta ala tawabi musibatika urib arabta annal musibata qad qasurat anhu, engkau ketahui bahwasanya jikalau musibah datang kepada engkau itu sungguh ada sudah dibatasi atasmu daripada musibah itu. Wa'lam anna jaz'a la yarudda mayyitan, ketahuilah olehmu, kata Nabi, sesungguhnya keluh kesah ketika dapat musibah itu tidaklah mengembalikan, membawa engkau dalam kematian. Artinya ada apa-apa keluh kesah. Wala yadfa'u huznan, dan tidaklah tertolak duka cita engkau daripada duka cita, daripada apa keluh kesah tadi. Faliyat angka asal babi haunatina huwa nazilul bika, maka hendaklah hilangkanlah daripadanya engkau itu akan rasa sayang, akan rasa apa, kasihan daripada musibah tadi. Huwa nazilul bika, karena musibah itu pasti datang kepada siapa aja, apalagi lawan engkau tadi. Faka'anna qad nazala bika bisalam, karena setiap musibah itu sungguh datang dengan engkau wasalam, membawa yang baik. Punya dapat musibah pasti datang kebaikannya, masih baik. Bukan musibah itu karena kelanjutannya menjadi apa? Menjadi baik. Qala al-faqihu, lalu kata pengarang kitab Syekh Besar Samarqandi, makna qawlihi faliyadhan angka asabuka bima huwa nazilun bika, yakni tafakkara bil mauti alladhi huwa nazilun bika. Nah, maksudnya hilangkan daripada engkau itu akan rasa kasih sayang engkau bagi orang yang sudah meninggalkan engkau tadi. Yakni tafakkara bil mauti, ingatlah, pikirkanlah pada al-ihwal maut tadi. Kenapa maut itu sering dipikirkan? Alladzi wa nazilun bika, karena maut itu pasti dia datang kepada engkau. Hatta yadhaba husnaka, dan hilanglah akan sedih engkau. Artinya menghadapi maut tadi jangan bersedih, biasa-biasa aja. Faka'anna qad ya'ni ka'annahu qad ja'al mautu, karena setiap orang, kalau kita tadi, sungguh dia akan merasai datangnya kematian itu. Li'anna rajula idza tafakkara fi mauti nafsihi, karena sungguhnya seseorang apabila dia memikirkan pada kematian, akan datang kematian dirinya, wa lima annahu yamutu an qaribin, dan pasti dia tahu bahwasanya kematian itu an qaribin, tidaklah lama lagi. Jadi kita berpikir tiap hari bahwasanya kematian itu akan datang dan tidak lama lagi. Di sini memutus daripada tulul amal. Fala yazamu lahu, maka tidaklah keluh kesah.
Li'anna jaza'a la yarudda mayitan. Karena kalau kesah tadi tidaklah dibawa ketika orangnya sudah mati. Bila kalau kesah yubdiru thawabul musibah, menghilangkan pahala dapat musibah. Inna ma yashku rabbahu wa yuruddu qadahu qala. Sungguhnya yang kalau kesah alal musibah, diurapat musibah itu hanya saja mengeluh kepada Tuhannya dan menolak keputusannya. Jadi sampai tahu ucap dimuntung kalau kesah. Qala Abdul Wahab qala ini disapati adalah Al-Muzaniyu hadatsana Ibnu Sulaiman Al-Suriyu an Ali bin Umayyah an Wahbi an Malik bin Dinar an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha hazinan ala dia. Riwayat daripada sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang adalah di waktu pagi asbaha dia menjadi sedih akibat harta dunia, asbaha sakhitan ala rabbih, berarti dia membenci Tuhannya. Wa man asbaha yashku musibatan, dan yang mengeluh akibat musibah. Man asbaha yashku musibatan nazalat bihi, yang musibah tadi turun kepadanya. Fa inna ma yashku rahmatahu, berarti dia telah mengeluh akan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi musibah itu rahmat juga. Ya, musibah yakni man a'tahu Allahu wa man tawadda'a li ghaniyyin. Semuanya lagi wa man tawadda'a li ghaniyyin. Dan kata Nabi, barang siapa yang menjadi penjilat atau merendahkan diri, atau bahasa Jawanya nuwun inggih kepada orang apa? Kepada orang yang kaya. Liyanala ma biyadihi, supaya memperoleh apa yang berada di tangan orang kaya tadi, yang melihat dapat juga. Ahbaballahu lutai amali, niscaya Allah Ta'ala akan meruntuhkan, menggugurkan, melenyapkan 2/3 amalnya. Wa man a'tal Qur'ana, jadi berendah dengan orang kaya, menghambakan diri kepada orang kaya tadi, 2/3 amalnya lenyap, hilang amal yang baik tadi. Wa man a'tal Qur'ana fadakhalat nara Allah min rahmatihi, dan orang yang diberi kepandaian dalam hal Al-Quran lalu tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tadi, hingga nantinya dia itu diberikan apa? Diberikan siksanya di neraka tadi. Jadi orang pandai Al-Quran, menggunakan kepandaiannya aja, tapi diamalkannya kadang didikannya ini, langsung mendapatkan siksanya Allah Ta'ala. Ab'ala Allah min rahmatihi, dan dijauhkan daripada rahmatnya. Jadi orang Al-Quran itu bahaya juga, menjaga diri. Kalau tak jalan ke sebelah, gimana kepandaiannya aja, diamalkannya kadang sekadar di mulutnya, bahaya juga. Li'annahu walladhi fa'ala bi nafsihi haitsu lam ya'rif hurmatul Qur'ani, karena sungguhnya dialah yang telah memperbuat dengan dirinya tidak tahu daripada kemuliaan Al-Qur'an.
Wa qala bin Munabbih radhiyallahu ta'ala wajadtu fit Taurati arba'atu usturin mutawaliyatin ahaduha man qara'a kitaballahi ta'ala fa dhanna annahu lam yughfar lahu fa huwa minal mustahzi'in. Terdapat 4 baris di dalam kitab Taurat, 4 barisnya dari berturut-turut yang tulisannya kata Imam Wahid Nabi, pertama barang siapa membaca kitab Allah Ta'ala ya Quran dan beranggapan tidak memperoleh ampunannya, maka dia termasuk orang yang mengecilkan, meremehkan ayat-ayat Allah. Artinya kita baca Al-Quran itu dengan sebab kita membaca mudah-mudahan baca kita Al-Quran sedikit saja dapat setiap ayat Al-Quran kita baca itu mendapat keampunan. Tapi kita yakin walaupun menang kita baca sedikit saja, setiap orang baca Al-Quran dapat keampunan daripada bacaannya itu, keampunan dari segala perkataan-perkataan yang tidak baik. Banyak orang baca surah ini, yang pertama baca surah itu mendapatkan keampunan. Kalau membaca sedikit, sayat-sayat saja bisa, atau salah mutawaliyatin. Wasani man syaka musibatin nazalat, man syaka musibatan nazalat bihi fa innaha yashkuru lahu. Tulisan di Taurat yang kedua tulisannya kata Imam Wahid Nabi, orang yang mengeluh akibat musibah yang menimpa padanya berarti mengeluh kepada Rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi di Taurat sudah ada, di Al-Quran sudah ada. Wa itu man hazana ala ma fatahu faqad sakhita ala qadha'i rabbih. Yang ketiga, barang siapa orang yang sedih berlebihan akibat kehilangan sesuatu atau tidak terlaksana keperluannya, tidak terlaksana keinginannya, sedih berlebihan berarti dia membenci keputusan atau ketentuan Tuhannya. Warabi'u yang keempat, man tawadha'a li ghaniyin dhahaba thulutha dinihi, yakni naqasa min yaqinihi. Terus di Taurat juga tulisannya, orang yang menjadi menjilat atau merendahkan diri, mengembangkan diri kepada orang yang kaya raya, berarti keyakinan agamanya lenyap 2/3-nya. Artinya agamanya hilang 2/3-nya. Demikianlah kata Imam Wahid Munabbih, hilang keyakinannya, hilang 2/3 agamanya karena menghambakan diri kepada orang kaya, menjilat. Jadi apa? Jadi sudah berubah haluan tadi. Belanja adalah itu garing, belanja itu sigarinya, sama tuh, laga-laganya sama itu. Ada namanya, tapi laga-laganya sama. Bila datang itu sigar, nah itu ada garing, sama tuh laganya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata lahu thalathatu auladin lam yalijan naru illa tahillatul qasami, yakni anna Allah tabaraka wa ta'ala qala wa inna minkum illa walidu al-ayat. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, orang yang ditinggal mati 3 anaknya atau 3 anak dalam kandungannya. Jadi maksudnya 3 anak meninggal dari waktu lahir. Lam yalijan naru, tidak akan menyentuh oleh api neraka. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Yakni anna Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, kecuali
adalah sebagaimana disebutkan orang yang melakukan sumpah tadi. Jadi maksudnya orang mati anak-anak yang halus niscaya menjadi penolong bagi orang tuanya. Apalagi dapatnya kabar 3 atau kabar 2. Biasanya kabar ini ada juga hidup keduanya. Salah satunya ada hidup. Hidup keduanya ya bagus kabar ini Allah. Jadi kalian membedakan yang mana kabar ini. Jadi kabar apalagi kurangnya kabar siang pulang. Tenang tahu kabar siang tadi suaranya sama, semuanya sama. Apa yang membedakan lagi? Nah, membedakan namanya aja lagi. Punya suaranya sama, tingginya sama, alisnya sama, matanya sama, dadanya sama. Jadi membedakan namanya aja lagi. Namanya di Kiau itu kan pasti ada memalingnya salah satunya. Di Kiau namanya yang ini memalingin yang saya disikungnya pulang. Yang membedakan namanya aja. Yang namanya sama berdua, memaling juga. Terus yang pepaling berduanya, kembali tadi. Jadi dibedakan salah satu namanya. Cukup. Dan sekali dimudahkan Allah Ta'ala. Dan sekali dia Allah Ta'ala bagi Rasulullah Khotimah. Dia mengenai Rasulullah Khotimah. Dan kita dikubur bersama Rasulullah surga Firdaus. Dan kita dinikmati Allah Subhanahu daripada manzalahi. Maka ada baina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa faqihna fi din wa 'allimna ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. Fi kulli nafsin wa nafsin 'adada ma وسعه علم الله